Para pemirsa, Salam. Kami dari Yayasan Marturia Immanuel atau Yamari di Jakarta, sebuah yayasan Kristen interdenominasi, melayani dalam bidang misi penginjilan dan misi kesehatan, menyambut dengan gembira kehadiran Ibu Bapak Saudara dalam acara Yamari melalui YouTube ini. Kami berharap dan berdoa kiranya Ibu Bapak Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Acara di YouTube ini yang kami laksanakan setiap hari Sabtu, kami beri nama Ibadah Online Yamari atau IOY, dan sudah berjalan sejak awal bulan Juni tahun yang lalu. Tema Ibadah Online Yamari yang ke-76 hari ini, Sabtu 27 November 2021 adalah Gereja Apa atau Gereja Siapa? Yang disampaikan oleh Pendeta Lewi Katiandaho, MTH, dari Jakarta. Acara Ibadah Online Yamari dimeriahkan sebuah lagu pujian solo oleh Bapak Jumhana Karya Sasmita, dan seluruh acara dipandu Evangelis Mariati Sitorus. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Ibu Bapak Saudara para pemirsa semuanya. Marilah kita mulai ibadah online Yamari yang ke-76 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita memuji, memuliakan Dia. Mari kita menyiapkan hati kita dan seluruh hidup kita di hadapannya untuk menyenangkan hati Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1-2 yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Haleluya. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian yang berkata, "Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sebab Dia Tuhan kita dan Raja kita, yang layak kita puji dan kita sembah." Haleluya. Kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja, Yesus yang termulia,
memuji, ku puji, ku muliakan namamu. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, "Ku tak pandang dari gereja mana." Disambung dengan pujian keluarga Tuhan, dan dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Amin. Amin. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Katakan, ku cinta keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Tuhan, katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Tuhan, katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam sukacita, dalam Yesus, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Jumhana Karya Sasmita. Waktu dan tempat kami persilahkan. sahabat kita,
dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta ZZ Lewi Katiandakwo, MTH dari Jakarta. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan pujian yang berkata, dengan setiap Ku akan terbantu. Biarlah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Katakan firman berkata, Kau beserta. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih karena hidup kami adalah anugerah Tuhan, dan terima kasih untuk kesempatan ini kami bisa sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan saatnya kami membaca dan merenungkan firman. Roh Kudus, tolong kami, urapi kami. Berbicaralah, kami siap mendengarnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita jumpa di dalam ibadah online ini. Dan sebelum saya menyampaikan firman, saya mau berterima kasih kepada Yayasan Marturia Indonesia, kepada Yamari, Pak Bambang. Terima kasih yang sudah mempercayakan saya menyampaikan firman pada hari ini. Saya akan berbicara tentang gereja apa atau gereja siapa. Puji Tuhan. Sebelumnya mari kita baca firman Tuhan di dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-16. Saya akan membaca mulai ayatnya yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Sampai di situ pembacaan firman. Berbahagialah kita yang mendengarnya, membaca, merenungkannya, dan menyimpan dalam hati masing-masing. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Barusan yang kita baca ini adalah pertanyaan Yesus dan jawaban dari para murid. Terbagi dua jawaban ini karena satu menurut kata-kata orang tentang siapakah Yesus itu. Dan dari jawaban mereka ternyata pendapat umum itu bermacam-macam. Si A, si B, si C, dan seterusnya. Tetapi kemudian ditanya kepada murid-murid, "Tapi menurut kalian siapa aku ini?" Dan Petrus mendapat pewahyuan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan ada karena inisiatif daripada Allah itu sendiri. Tetapi kemudian bagaimana gereja dihadirkan di muka bumi ini dan gereja dibangun di muka bumi ini, dasarnya adalah pewahyuan tentang siapa Yesus Kristus itu. Jadi dengan demikian, bahwa genaplah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa Tuhan memberikan, mempercayakan atau membangkitkan 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi, ada guru, ada penginjil, ada gembala. Tetapi kemudian jemaat yang dibangun oleh kelima jawatan ini dengan landasannya, dengan dasarnya, dengan batu penjurunya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan kepada Petrus Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini, di atas pewahyuan tentang siapa Yesus Kristus itu, ia adalah Mesias, ia adalah juru selamat, ia adalah pembebas dari segala dosa. Di atas dasar ini gereja ada, dan di atas dasar ini gereja memberitakan kabar baik. Di atas dasar ini gereja dibangun.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya adalah gereja apa dan gereja siapa? Ini adalah hal yang telah menjadi umum dan tanpa disadari dua kata ini atau empat kata dari dua pertanyaan ini, dua bagian pertanyaan ini adalah gereja apa dan gereja siapa, telah mengkotak-kotakan gereja dan banyak gereja di bumi ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau saya mulai dari yang pertama, kalau kita tanya gereja apa, maka di pikiran kita tentu adalah organisasi. Kalau bilang gereja apa, langsung pikiran kita mengarah kepada nama gerejanya, gitu ya. Lalu kemudian apa lagi? Aliran gerejanya, doktrin gerejanya, dogmanya, gitu ya. Lalu liturginya, terus apa lagi? Aliran teologinya. Atau gereja ini berafiliasi kemana? Aras gereja apa? Sinodenya apa? Aras gereja seperti PGLII atau PGI dan lainnya. Kalau kita bicara tentang gereja apa, maka cenderung orang akan berpikir ke sana. Tapi saya mau berkata begini, begitu kita ada di dalam jawaban yang pertama ini, maka tanpa disadari itu yang terjadi, bahwa gereja selalu ada tembok antara satu gereja dengan gereja yang lain. Kita nggak lihat tembok itu, tapi akibat dari tembok itu sangat terasa kotak-kotaknya, pemisahannya. Padahal yang Tuhan mau kita bangun jembatan, bukan bangun tembok. Saya pakai jas kotak-kotak ini sekaligus menjadi ilustrasi gitu ya. Tetapi kalau kotak itu adalah nama sinodenya, bentuk alirannya, tapi kemudian doktrin tidak menjadi pemisah satu dengan yang lain, maka betapa mulianya gereja itu. Dan kalau saya mau tanya lebih lanjut, gereja apa? Maka jawabannya adalah, saya tidak sedang bermaksud kepada nama sinode, tidak sedang bermaksud kepada merek gereja, tetapi saya sedang bermaksud kepada gereja yang gereja yang universal, gereja yang adalah tubuh Kristus itu sendiri. Dan untuk gereja yang seperti inilah Yesus mati, Yesus bangkit. Dan untuk gereja yang seperti inilah Yesus memberikan tugas. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan ayat 19, saya baca untuk kita semua. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19, bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara dan saya, sebagai milik Tuhan, sebagai milik Kristus, sebagai bagian daripada tubuhnya, maka kita ini telah dibeli, telah dibayar lunas, bukan dengan perak, bukan dengan materi, bukan dengan emas, bukan dengan materi, tetapi kemudian dengan darahnya, darah yang mahal, darah yang suci. Dan lunas dibayar, bukan cicil. Itu sebabnya di kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Saudara diberkati oleh Tuhan. Atas dasar inilah, maka dalam pasal yang kedua, Petrus berkata dalam ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah gereja.
Saudara dan saya dicari Tuhan. Saudara dan saya dipanggil Tuhan. Saudara dan saya diangkat Tuhan dari lumpur dosa. Saudara dan saya disucikan, dikuduskan oleh darahnya. Karya Yesus Kristus di kayu salib sudah selesai. Sebagaimana dia berkata, sudah selesai. Dan itu dikunci dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga setelah dikubur. Dan kemudian berkatalah Yesus pada murid-murid, bahwa segala kuasa yang ada baik di sorga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Dan atas dasar kuasa itu saudara dan saya diutus. Atas dasar kuasa itu saudara dan saya pergi untuk menjadi berkat, untuk menjadi surat yang terbuka bagi orang-orang di luar sana. Saudara diberkati oleh Tuhan. Inilah gereja yang dimaksudkan. Kalau saya bilang kita gereja apa, maka bukan sedang bicara tentang bentuk gedung lah, nama gerejanya lah, tetapi saya sedang mau membawa saudara dan saya ingat pada bahwa kita adalah gereja yang gereja yang kudus, gereja yang universal, anggota tubuh Kristus. Puji Tuhan. Hal yang kedua, pertanyaannya, gereja siapa? Kalau tanya begini, gereja siapa? Maka akan dengan cepat kita berpikir, oh gereja si pendeta itu, gitu kan ya. Kamu gereja di mana? Gitu kan ya. Oh sama si pendeta itu. Jadi kalau pertanyaan pertama gereja apa, langsung orang pikir organisasi. Maka begitu pada pertanyaan gereja siapa, marilah kita menyadari. Yang sedang saya maksudkan adalah secara organisme. Pribadi lepas pribadi. Tuhan ngomong gini kepada orang Israel lewat Musa. Jika kamu sungguh-sungguh menuruti perkataanku, jika kamu sungguh-sungguh, bahasa perjanjian baru atau bahasa umumnya, menghidupi apa kata firman, maka Tuhan janji kepada orang Israel, aku akan menjadikan kalian imamat yang rajani, imamat yang berkerajaan. Tetapi kalau kemudian di 1 Petrus 2 ayat 9 tadi kita baca, Petrus menyurati orang-orang Kristen yang ada di perantauan, bahwa kalian adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Artinya apa? Bahwa Israel gagal menjadi imamatnya Tuhan, jadi imamat yang berkerajaan. Sehingga kepercayaan untuk pengutusan itu bukanlah menjadi bagian atau kepercayaan orang Israel saja, tapi telah diberikan Tuhan kepada semua orang yang namanya adalah gereja Tuhan itu. Kumpulan orang-orang percaya, kumpulan orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terang. Supaya kemudian dalam terang dibentuk, dalam terang digodok, dalam terang diajari, dalam terang dimuridkan. Lalu kemudian kembali lagi di dunia di mana mereka berada. Pergi di mana mereka ditugaskan dalam dunia bisnis kah, artis kah, dan sebagainya. Lalu kemudian menjadi berkat di sana. Membawa kabar baik. Cerita tentang karya Kristus atas hidup kita. Bahwa kita telah ditebus. Kita telah dipulihkan, kita telah dibayar lunas, kita diselamatkan. Dan tawaran ini harus kita bawa kepada orang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, gereja siapa? Maka jawabannya adalah gereja Tuhan. Tuhan yang punya kita. Tuhan pemilik gereja. Bukan sinode. Sinode bertanggung jawab secara administrasi. Sinode menjadi perantara antara pemerintah dan gereja-gereja lokal. Tetapi kemudian kalau ditanya ini gereja siapa? Jawabannya adalah gereja Tuhan. Amin saudara. Kalau ini adalah gereja Tuhan, maka cara beroperasi bukan menurut kata siapa, pendeta siapa, penatua siapa, tapi kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Pengelolaan gereja yang benar adalah sesuai dengan apa kata Alkitab. Saudara diberkati oleh Tuhan, saya ingin membaca dari Efesus pada pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus,
dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu, dari segala yang ada. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wow, luar biasa. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah gereja Tuhan, maka dengar baik, kita harus memposisikan diri kita bahwa kita adalah tubuhnya dan ia adalah kepala. Tentang ini saya kutip satu ayat. Ayat ini ada kesamaan baik di Matius maupun di Lukas. Saya baca dari Matius 8 ayat yang ke-20. Ini ada di Matius 8:20 dan Lukas 9 ayat 58. Sama saya baca dari Matius 8:20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tentu ayat ini pertama artinya secara letterlek bahwa Tuhan Yesus sedang memberitahukan pada murid-muridnya, kepada orang sekitar waktu itu yang dengan berbagai alasan untuk mau mengikut Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberikan penegasan bahwa kalau serigala punya liang, burung punya sarang untuk tempat beristirahat tentunya, untuk fellowship kira-kira kalau bahasa manusia, untuk beranak cucu atau membangun keluarga, kira-kira begitu ya. Tetapi Yesus berkata, aku anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya bisa berpindah-pindah dan seterusnya. Tetapi kemudian arti secara profetik, secara nubuatan saya bawa dalam aplikasi kehidupan. Gereja adalah tubuhnya dan Yesus adalah kepala daripada tubuh itu. Maka ayat ini kemudian bisa berarti begini, bahwa bahwa gereja seringkali beroperasi, gereja seringkali beragenda, gereja seringkali bermisi tanpa ada perintah atau di luar daripada perintah sang kepala. Wow, ini berat loh ini. Ini bahaya nih. Tapi ini fakta loh. Mari kita jujur lihat secara jernih. Kita coba melihat bahwa ini fakta di dalam kehidupan bergereja. Kalau gereja adalah tubuhnya, maka tubuh nggak bisa bergerak sendiri kecuali digerakkan oleh kepala, dikendalikan oleh kepala. Maka saya punya satu kalimat begini, tubuh dalam agenda dan arahan kepala adalah tubuh atau gereja yang sehat. Kalau saya kata tubuh saya ganti dengan gereja, maka kalimatnya begini, bahwa gereja yang ada dalam agenda dan arahan atau bimbingan petunjuk daripada sang kepala adalah gereja yang sehat. Itu sebabnya kalau kata sebaliknya, gereja yang maunya sendiri bergerak sesuai dengan kehendak manusiawi belaka, berdoa minta tuntunan Roh Kudus hanya sebatas formalitas saja, maka ini adalah ciri, ini adalah bentuk, adalah wujud dari gereja yang gak sehat. Maka jangan heran kalau umpamanya untuk urusan pemilihan sinode, untuk urusan pemilihan ketua pimpinan dari satu organisasi itu bisa bukan sekedar hubungan yang erat menjadi retak, tapi kemudian bisa bermusuhan, bahkan satu periode bisa berakhir tetap ada 2-3 kubu yang tidak bisa saling rekonsiliasi. Maka apa yang dibahas Paulus dalam Korintus bahwa kamu ada berkata pihak Apolos, pihak Petrus, Kefas, pihak Paulus, pihak Kristus, itu masih terjadi dalam sejarah gereja sampai akhir-akhir ini. Kalau kita bilang kita adalah tubuh, maka mari kita memposisikan diri dengan tepat dan benar bahwa kita adalah tubuh. Dan gereja yang memposisikan dengan benar sebagai tubuh, dia bisa melakukan hal yang ketiga. Hal yang ketiga apa itu? Hal yang ketiga adalah tugas gereja. Gereja apa? Gereja siapa? Pasti akan berpikir tentang tugas gereja. Amanat agung. Persoalannya bahwa seringkali di gereja apa ini, kalau kita nggak sungguh-sungguh jernih melihatnya, kita hanya selalu berkata, ini amanat agung, ini amanat agung. Tapi kita tidak menjalankan amanat agung itu dengan sepenuhnya. Apa sih amanat agung itu? Mari kita lihat Matius 28.
dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 dan ayat 20. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di sini kita melihat ada perintah pergilah dan jadikanlah. Pergilah dan bentuklah. Bentuk siapa? Orang yang kita jangkau untuk Kristus, menjadi muridnya Kristus. Dengan cara apa? Ajarlah mereka sebagaimana yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita dari kata ajar mereka yang telah kuperintahkan, kita enggak mungkin mengajari sesuatu yang tidak kita lakukan lebih dulu. Kalau firman Tuhan bilang A dan kemudian kita melakukan A, maka A yang sudah kita lakukan itu harus kita ajarkan kepada orang-orang yang baru kita temukan dan kita bawa pada Kristus. Seringkali ini menjadi kelemahan dan tumpulnya kesaksian gereja. Karena kita bisa berbicara A sampai Z tentang penjangkauan. Berbicara tentang bagaimana merebut mereka dari api neraka kepada antrian sorga. Tetapi kemudian keteladanan kita yang fatal, yang parah, membuat orang-orang yang sudah kita dapat itu kembali lagi ke dunia dan menjadi kepahitan di sana. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ajarlah kepada mereka apa yang telah kuperintahkan. Artinya yang kuperintahkan itu telah diperbuat. Dan yang diperbuat ini diajari. Maka satu pengajarannya benar. Dan tentu kedua keteladanannya menjadi benar. Ingat Matius pasal 23. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang mendengarkan pengajarannya, apa yang diajarkan oleh orang Farisi, turuti. Artinya pengajarannya benar. Tapi jangan ikuti kelakuannya. Artinya apa? Kelakuannya tidak benar. Akhir-akhir ini, bukan cuma jemaat yang bingung, pendeta juga bingung. Kenapa bisa begitu? Karena gagal memahami dua pertanyaan awal tadi. Gereja apa dan gereja siapa? Sehingga khotbah-khotbah di gereja dari mimbar lebih cenderung kepada memberkati jemaat. Padahal sebetulnya yang utama adalah membentuk jemaat, menjadikan jemaat murid. Bukan sekedar memberkati. Khotbah-khotbah di banyak tempat menjadi pilihan dari jemaat. Karena ada pilihan, kalau ini khotbah menyinggung dosa, maka dia tinggalkan dan dia pilih khotbah yang berbicara tentang berkat, yang tidak singgung-singgung dosa dan sebagainya. Jemaat yang punya hati, bermurah hati, maka akan senang mendengar khotbah yang bertanggung jawab di gereja lokal di mana kamu ada dan menabur di situ, di tanah yang subur atau di tanah di mana kamu ada di situ sebagai anggota jemaat. Tapi jemaat yang pelit begitu ada dengar mengenai keuangan, langsung pindah channel, cari khotbah yang lain. Kalau jemaat mendengar khotbah yang umpamanya serius ngomongnya atau yang bicaranya terlalu firman Tuhan tok, kira-kira begitu, nggak tambah-tambah dengan lucu-lucu, ganti channel, pindah lagi cari pengkhotbah lain. Keanggotaan boleh di gereja A, tapi kemudian tidak pernah makan firman dari gereja A. Mutar sana, mutar sini, pergi sana, pergi sini. Nanti mati gereja A yang bertanggung jawab untuk memakamkan. Sehingga kebingungan pendeta adalah bagaimana supaya mengakomodasi selera jemaat ini. Kompromilah terjadi. Khotbah yang panjang menjadi pendek. Khotbah yang berbobot firman Tuhan dicampur sana sini sebagainya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jemaat pendeta menjadi bingung antara menyerang dosa atau memberitakan kebenaran yang sesungguhnya, harus dipoles begitu rupa hanya dengan satu maksud, biar jemaat nggak lari. Saudara diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya begini, kalau kita mau lihat gereja ini milik siapa? Kalau kita bisa melihat gereja ini adalah milik Tuhan dan para hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan setiap domba-domba yang ada dalam gerejanya.
Maka mari baik pendeta maupun jemaat kita posisikan diri kita dengan benar. Bahwa pendeta sebagai gembala sidang, gembala jemaat, gembala dari domba-domba ini. Dan setiap jemaat memposisikan bahwa saya adalah domba di sini. Mengapa kita nggak dibilang kambing? Karena kambing kepala batu suka melawan. Kenapa kita dibilang domba? Karena domba penurut. Maka mari jadilah jemaat yang benar-benar seperti arti domba itu. Jemaat yang dengar-dengaran. Maka disinilah kemudian pendeta tidak lagi bingung. Dia lagi berdoa menyiapkan firman, dia dapat yang keras, dia bicara yang keras. Karena Tuhan lagi mau supaya itu disampaikan pada jemaat. Karena saudara diberkati Tuhan, pada saat ini yang saudara sedang mendengarkan khotbah saya, juga di antara saudara pasti ada pergumulan menyangkut dosa. Pasti ada pergumulan menyangkut hidup dalam kesucian. Pasti ada dalam pergumulan hidup bagaimana melepaskan rasa bersalah dari kegagalan masa lalu. Dengar baik. Hati Tuhan Yesus sangat terbuka, lebih terbuka daripada keterbukaan saudara untuk mau mengakuinya. Keterbukaan Yesus untuk menerima jauh lebih besar. Saya hanya mau berkata bahwa Yesus adalah jawaban dalam hidup saudara dan saya. Mari datang kepadanya dengan keberadaan kita apa adanya. Dan saudara diberkati oleh Tuhan. Saya hanya mau berkata begini. Kalau kita berbicara bahwa panggilan gereja yang menyadari bahwa dia punya tugas, maka setidaknya kita harus tahu bahwa gereja dipanggil untuk berkoinonia. Gereja dipanggil supaya kita juga menjalankan diakonia. Gereja dipanggil supaya kita juga menjalankan marturia. Berbicara tentang marturia, berbicara tentang penginjilan, berbicara tentang bersaksi tentang siapa Yesus, karya Yesus bagi kita. Maka ada konsekuensi di ujungnya bisa menjadi martir kita, menjadi orang yang mati syahid, mempertahankan iman, mempertahankan nama Yesus. Tapi jika kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus dan kita punya tugas, maka kita nggak takut dengan semua itu. Ayah saya berani untuk mati, tidak mau menyangkal Tuhan, dan dia dibunuh. Bukan cuma dia, kemudian istri. Bukan hanya mereka berdua, kemudian 3 kakak saya. Bukan hanya mereka bertiga, berlima, tapi kemudian 7 ponakan saya. Semua menjadi korban, 12 orang. Karena nama Yesus. Saudara diberkati Tuhan. Saya punya satu kalimat ini tentang mati tadi, mati syahid atau mati itu ya. Sebelum kita mati syahid, maka kita mesti mati bagi kedagingan kita. Itu yang paling mudah sebetulnya daripada mati syahid. Nggak tahu mana yang lebih berat, tergantung saudara lihat dari sudut mana. Stefanus menurut kita menderita kan ya, tapi kok dia bisa muji Tuhan dan bisa berkata Tuhan ampuni, berarti enggak kan ya? Oke, jadi saudara nggak takut ya mati syahid. Tapi saya mulai dengan mati bagi diri kita atau kedagingan kita. Kalau kita hidup oleh roh, maka kita tidak mungkin menuruti kedagingan. Saya punya kalimat ini. Kegagalan kita hidup oleh roh adalah perwujudan dari kegagalan kita mematikan kedagingan kita. Gitu. Karena kenapa? Mustahil, saya ulangi, mustahil kita hidup oleh roh bersamaan dengan kita hidup oleh daging. Itu nggak mungkin. Maka nasihat Paulus atau pemberitahuan Paulus kepada Titus dalam surat Titus 2 ayat 12, begini bunyi firman Tuhan. Dalam Titus 2 ayat 12, Ia Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara mau supaya ibadah kita adalah ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Lakukan dulu ayat ini. Bersedia untuk dididik Tuhan. Bersedia untuk meninggalkan kefasikan. Bersedia untuk meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Keinginan duniawi ini bukan hanya menyerang jemaat, tapi juga pendeta. Bukan pendeta yang baru dilantik atau calon pendeta yang baru tamat sekolah teologi, tapi juga pendeta yang sudah lama melayani, bahkan sudah duduk dalam sinode. Tetapi kemudian ayat ini untuk kita semua, untuk yang tua, untuk saya yang hampir tua, dan untuk teman-teman hamba Tuhan yang masih muda, atau untuk semua jemaat yang muda sampai yang tua-tua. Dengar baik bahwa kita harus menyadari kita gereja apa. Kita adalah gereja yang am.
Kita gereja siapa? Kita adalah gereja milik Tuhan Yesus. Lalu kemudian tugas kita apa? Memenuhi amanat agung. Karena untuk alasan itu saudara dan saya ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Dan hamba berdoa Roh Kudus mampukan kami bukan hanya mengingat dan merenungkannya, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa berkati Yayasan Yamari ini. Dan hamba berdoa berkati untuk semua teman-teman, semua hamba Tuhan, semua jemaat yang mendengarkan khotbah atau yang mengikuti ibadah ini dari awal sampai sekarang. Terima kasih banyak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema gereja apa atau gereja siapa yang disampaikan Pendeta Lewi Katiang Daho MTH. Beliau adalah Ketua Sinode Gereja Kemuliaan Sion atau GKS di Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan memandu kita dalam menjalani hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Lewi Katiang Daho MTH atas pelayanannya. Terima kasih juga kepada Bapak Jumhana Karya Hasmita atas persembahan pujian yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-77 hari Sabtu 4 Desember 2021 dengan tema Natal dan Respon Manusia disampaikan Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Bapak Ibu Saudara para pemirsa, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA dengan nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dan atas kerja keras pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 sehingga kasus positif dan kasus kematian akibat COVID-19 sudah menurun. Kita doakan agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah COVID-19 gelombang ketiga. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari supaya tetap waspada dan selalu lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksinasi segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau dengan WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu Lingkupiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan,
kami bersyukur kepadamu telah memakai dan mengurapi dengan kuasa semua tim yang melayani, juga Bapak Pendeta Seth J. Lewi Katiandago MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan topik gereja apa atau gereja siapa di ibadah online Mari ke-76 Sabtu 27 November 2021. Dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi sahabat Yamari, sahabat MHM, dan pemirsa yang bersama beribadah dimanapun berada. Juga kami sebagai gereja Tuhan yang hidup dipakai oleh Tuhan menjadi garam dan terang di mana Tuhan mengutus kami masing-masing. Allah Bapa, mohon berkat bagi seluruh tim yang akan melayani. Allah Bapa, mohon berkat bagi seluruh tim yang telah melayani, dan Bapak Jumhana Karya Sasmita yang telah mempersembahkan pujian, juga Bapak Pendeta Seth J. Lewi Katiandago MTH dalam hidup, keluarga, pelayanan, sehingga seluruh kehidupan hamba-hambamu selalu dapat menjadi kitab yang terbuka bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami mendukung doa dan menyerahkan seluruh tim yang akan melayani, juga Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Natal dan Respon Manusia dalam ibadah online Mari ke-77 Sabtu 4 Desember 2021. Roh Kudus menuntun dan melengkapi hambamu dalam persiapan khotbah, sehingga seluruh uraian firman Tuhan pada Sabtu mendatang menjadi berkat dan menjadi penuntun pemirsa dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, sehingga demikian kami terus melangkahkan kaki kami untuk bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami mendukung doa untuk hamba-hambamu yang akan melayani dalam ibadah Natal Yamari Sabtu 18 Desember 2021, baik worship leader, pemain musik, tim multimedia, pengisi paduan suara gabungan Yamari nasional dari berbagai daerah, solois, dan Bapak Pendeta Hardi Varianto yang akan menyampaikan khotbah Natal. Kiranya Roh Kudus mengurapi, memimpin, dan melengkapi hamba-hambamu dalam seluruh persiapan, sehingga seluruh ibadah Natal Yamari mendatang menjadi momen berarti dan penuh berkat Tuhan yang diterima oleh sahabat Yamari, sahabat MHM, dan juga mitra, yang pada akhirnya hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, berkati juga persiapan majalah Gema Yamari edisi Natal 2021 dan mencetak buku renungan harian Cawan Berkat, agar melalui media cetak Yamari ini firman Tuhan dapat tersebar dan menjadi berkat bagi seluruh anak-anak Tuhan yang menerimanya. Tuhan Yesus Allah penyembuh, kami berdoa dan menyerahkan dalam pertolongan Tuhan bagi pemirsa yang saat ini sedang mengalami sakit karena kanker, sakit jantung, prostat, yang terpapar COVID-19, sakit stroke, tekanan darah tinggi, diabetes, sakit ginjal, asam urat, asma, dan lain-lain. Kiranya Tuhan mendengar doa dan menjawab mereka agar sembuh dari sakit yang mereka deritakan, dan kuatkan iman mereka sehingga mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan yang hidup. Bapa, kami berdoa untuk keluarga Kristen yang saat ini sedang mengalami goncangan atau tidak harmonis antara suami, istri, orang tua, dan anak. Mereka yang mengalami masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, yang mencari teman hidup. Bapa, kami berdoa untuk keluarga Kristen yang saat ini sedang mengalami goncangan atau tidak harmonis antara suami, istri, orang tua, dan anak. Mereka yang mengalami masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, yang mencari teman hidup, usaha yang tidak berjalan lancar,
dan yang mencari peluang usaha lain, dan lain-lain. Ya Tuhan, berikanlah kedamaian bagi keluarga yang renggang. Bukakan jalan keluar bagi mereka masing-masing, sehingga mereka melihat bahwa Tuhan tetap bersama-sama mereka apapun persoalan yang mereka hadapi. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Secara khusus kami berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan untuk pemulihan Bapak Wirianto, Bapak Yusak Setiawan pasca operasi prostat, Ibu Pujin Ginting Tadu dari glaukoma di mata kanan, Ibu Yohana Bola dari kaki yang cedera karena kecelakaan, juga kesembuhan bagi mereka yang sakit stroke, Ibu Chandra Ningsi, Ibu Lina, Ibu Minar Sihombing, Ibu Ratna Eko Santiti, Ibu Yuliana Hungguhamu, Bapak Stefanus Hawula Rawa, Bapak Lestio Wiyadi, Ibu Joyce Cakra sakit kanker payudara, Ibu Yokoba Maurelede sakit diabetes dan gangguan retina mata, Bapak Tommy Tadu sakit tiroid, Bapak Buce Tadu gangguan mata dan sakit asam urat, Ibu Liliana Goreti dan Ibu Esterina gangguan autoimun, Bapak Katauhi Mbaha eksim di kaki, dan Bapak Peter Nuhamara cedera di kaki dan bagian tubuh lainnya karena mengalami kecelakaan. Ya Bapa, tolonglah dan lawatlah mereka satu persatu dengan kasih-Mu, serta mujizat kesembuhan boleh terjadi dalam kehidupan, dalam tubuh mereka masing-masing, agar mereka menyadari bahwa sungguh Tuhan adalah Allah yang berkuasa, yang tetap hadir di dalam kehidupan mereka. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkati usaha pemerintah pusat dan daerah bersama pimpinan terkait lainnya dalam penanganan COVID-19 di setiap daerah yang masih terjadi kasus positif dan kematian, dan juga partisipasi aktif masyarakat dengan menjalankan prokes dan bersedia untuk divaksin. Juga tidak terlena sehingga kerjasama tersebut dapat mentuntaskan masalah COVID dan juga tidak terjadi gelombang ketiga wabah COVID di Indonesia. Serta kami berdoa untuk penerapan PPKM level 3 pada bulan Desember oleh pemerintah. Kiranya Tuhan berkati sehingga masyarakat juga dan seluruh pimpinan dapat mengantisipasinya dengan baik, sehingga apa yang ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai. Perlindungan Tuhan terjadi bagi tenaga medis, dokter, perawat, tenaga sukarelawan, dan tenaga administrasi yang berhubungan langsung dengan pasien COVID di rumah sakit, puskesmas, dan juga yang menjalani isolasi mandiri, sehingga mereka terhindar dari paparan COVID-19. Bapa, inilah doa dan permohonan kami kepadamu yang kami panjatkan tidak demi nama lain, tapi demi Yesus Kristus Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang menjawab doa, dan juga Allah yang selalu berjalan dan hidup dengan setiap orang percaya. Dalam nama Yesus, amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita nyanyikan sebuah pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran
Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan, pelayanan keluarga saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.